Mungkin yang di belakang bisa agak maju ke depan. Biar yang terlambat nanti isi yang di belakang. Ayo cewek-cewek yang cantik sebelah saya. Terima kasih. Shalom. Baru satu orang yang kedengaran suaranya. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Yang datang ke tempat ini dengan sukacita boleh lambaikan tangan bersama dengan saya. Sambil salam samping kiri kanan dan katakan, ayo bersukacita. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Dimohon yang membawa HP untuk men-silent HP-nya agar tidak terganggu proses ibadah kita ke depan. Usia sekolah merupakan usia yang memerlukan banyak pengajaran. Karena itu setiap jenjang pendidikan menjadi sangat penting bagi anak-anak muda. Di masa-masa ini banyak yang sedang berjuang untuk melanjutkan studi ke jenjang yang semakin tinggi. Dengan demikian hati yang sungguh mencari kehendak Allah untuk melanjutkan setiap langkah penting ini sangat dibutuhkan. Marilah kita datang kepada Tuhan, membuka hati dan membawa pengharapan kita kepadanya sambil menyaksikan kuasa Tuhan yang telah dialami oleh narasumber kita dalam ibadah bulanan PBGT saat ini. Dengan tuntunan tema Tuhan di perjalanan studiku. Untuk teman-teman yang akan menggerakkan lagu dipersilakan untuk maju ke depan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengekspresikan pujian ini dengan gerak lagu. Sambil bertepuk tangan. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala.
takkan hilang kekuatanku. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Kita sungguh percaya bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Dan bagimu juga. Mari kita menundukkan diri sejenak. Mari kita merenungkan setiap dosa dan kesalahan kita. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, baik yang kita lakukan untuk orang tua kita, teman kita, sahabat kita, atau siapapun itu. Mari merendahkan hatimu di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam setiap perjuangan kita, apakah kita telah sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan? Apakah kita sungguh mencari kehendak-Nya dalam menjalani pendidikan? Ataukah kita mengutamakan keinginan hati kita lebih daripada keinginan Tuhan? Mari saat ini kita datang membuka hati kita untuk Tuhan selidiki dan mengizinkan Tuhan menyikapkan kepada kita setiap hal yang perlu kita benahi. Biarlah doa ini menjadi ungkapan hati setiap kita. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan sore hari ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki setiap kami Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu. Tuh, lebih lagi kita angkat pujian ini. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, anak-anak muda-Mu sore hari ini. Nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak
yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan diri dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi oleh pembenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian Tuhan tahu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Kepada moderator Saudara Jais kami persilakan. Ya baik, shalom. Shalom, ada sukacita? Ya luar biasa kasih penyertaan Tuhan. Sore hari ini Ibu Pendeta dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah bulanan kita pada bulan Mei ini, kita akan bersama-sama beribadah dalam bentuk talk show. Ya, jadi sudah ada 3 narasumber kita sore hari ini yang bersedia membagi pengalamannya untuk kita, khususnya bagi teman-teman yang akan melanjutkan perjalanan perkuliahan. Ada yang mungkin masih bingung, ya sekarang apakah mau lanjut atau tidak, dan kalau mau lanjut
Mau di mana kira-kira tempatnya? Ya baik teman-teman, saya persilahkan kepada 3 narasumber kita sore hari ini. Yang pertama ada Kak Leri, silahkan boleh mengambil tempat di depan Kak. Ya, yang kedua ada Kak Teni, mari mengambil tempat. Dan yang ketiga, silahkan duduk Kak. Yang ketiga ada Kak Lisa. Boleh beri aplaus untuk narasumber kita yang boleh bersedia bersama-sama berbagi pengalaman ya di sore hari ini. Ya baik teman-teman, sebelum kita lanjut kita minta kekuatan dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur merasakan kasih sukacita di sore hari ini Tuhan. Limpah syukur kami panjatkan kepadamu untuk segala penyertaan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Allah. Biarlah segala puji-pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu semata. Di sore hari ini Tuhan, kami akan melandasi persekutuan kami melalui firman-Mu dan bahkan kami akan mendahulinya dalam bentuk talk show. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati ketiga narasumber yang boleh bersedia hadir dan bahkan boleh bersedia membagi pengalamannya untuk kami adik-adik yang akan melanjutkan perkuliahan nantinya. Tuhan berikan hati yang mau untuk diisi firman-Mu, mau untuk mendengarkan dengan baik sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami menikmati persekutuan di sore hari ini. Bersabdalah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus bersama-sama dengan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, selamat sore Kak. Ya, selamat sore. Ya, kami pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan, boleh berterima kasih Kakak boleh bersedia hadir di sore hari ini dalam persekutuan kita. Boleh Kakak menyapa, memperkenalkan diri ke teman-teman semua yang ada di sini. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore juga. Baik, perkenalkan, nama saya Valeriano Makai. Biasa dipanggil di rumah biasa dipanggil Leri, tapi ada juga beberapa yang baca dari depan biasa dipanggil Vale, yang mana-mana saja. Ya, saya alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado angkatan 2013 dan saat ini saya bekerja sebagai dokter PNS di Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku. Selain di RSUD Pongtiku, saya juga bekerja sebagai dokter part-timer di RS Santa Teresa Marampa dan juga klinik Anugerah Rantepao. Mungkin untuk status saya sudah menikah, jadi sebenarnya bukan lagi PPGT, tapi ya karena berhubung teman saya Lisa menghubungi bilang boleh kami bantu dulu. Saya sampaikan mungkin yang lebih cocok dipanggil ya sebenarnya yang baru-baru ikut tes karena kan seleksi yang modelnya yang terbaru, cuma dia bilang katanya yang baru-baru lulus kan lagi sementara kuliah, jadi tidak Ya, bisa. betul, Kak, ya. Jadi ya semoga meskipun sudah agak kedaluarsa, semoga masih bisa membantu. Iya, baik. Sebelum lanjut, saya bacakan CV dari Kak Leri. Nama lengkap Valeriano Makai, nama panggilan Vale atau Leri. Tempat tanggal lahir Rantepao 19 Desember 1994. Alamat Jalan Pramuka Lorong 1 Rantepao. Status pernikahan kawin. Ya, berarti sudah menikah. Sudah ada yang punya teman-teman ya. Ya, riwayat pendidikan tahun 2000 sampai 2006. SD Kristen Rantepao 5. Kemudian tahun 2006 sampai tahun 2009 SMP Negeri 1 Rantepao dan kemudian tahun 2009 sampai tahun 2012 melanjutkan di SMA Negeri 2 Rantepao. Ya, next tahun 2013 sampai 2016
pendidikan dokter di Universitas Samratulangi Manado dengan predikat kelulusan cum laude. Wah, ternyata luar biasa kakak ini ya. Tahun 2017 sampai tahun 2020 profesi dokter Universitas Samratulangi Manado, predikat kelulusan cum laude. Iya. Jadi setelah pendidikan dokter masih ada profesinya ya Kak? Oh iya. Oke, itu riwayat pendidikan dari Kak Leri. Riwayat pekerjaan tahun 2012 sampai 2013 sebagai mentor matematika di Gongsin Indonesia Yogyakarta. Tahun 2020 sebagai dokter intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Laki Padada. 2021 juga dokter intensif di Puskesmas Makale. Dan tahun 2021 juga di tahun yang sama juga menjadi dokter perusahaan di Klinik Utama Permata Indah PT IMIP Morowali. Dan tahun 2022 sampai sekarang melakukan tugas dan tanggung jawabnya di 3 tempat sekaligus. Ya, luar biasa kakak ini ya. Yang pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku, yang kedua di Klinik Anugerah Rantepao, dan yang ketiga di Rumah Sakit Santa Teresa Marampa. Oke. Baik. Iya, kita akan berbincang-bincang dengan kakak tentang bagaimana prosesnya masuk dalam Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Kira-kira dalam hal ini lewat jalur apa kakak lulus ke Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi? Boleh berbagi dengan kita ya kak? Oke, baik. Jadi sebelum saya jelaskan jalur apa, ya umumnya di sini kan tidak semuanya kelas 3 ya. Ada yang masih kelas 1 SMA, ada kelas 2 SMA. Jadi belum tahu seleksi masuk universitas bagaimana. Jadi secara umum itu seleksi masuk universitas negeri, ya, PTN, ada 2. Pertama itu lewat seleksi nasional. Nah, seleksi nasional itu yang banyak didengar. Kemudian yang kedua ada lewat jalur mandiri, seleksi mandiri. Mandiri ini bedanya kalau nasional itu 1 kali semua universitas negeri se-Indonesia. Kalau mandiri itu tiap-tiap universitas membuat seleksinya sendiri. Contoh kalau di Unhas ada jalur khususnya, di UI ada namanya SIMAK UI, di Undip ada UM Undip, UGM UGM. Nah, seleksi nasional sendiri ada 2, itu tadi mandiri. Kalau yang jalur nasionalnya itu ada 2, lewat jalur prestasi dan juga lewat jalur tulis. Nah, yang bikin ribet ini ya karena namanya berubah-ubah tiap tahun. Mungkin zaman saya dulu masih namanya jalur prestasinya namanya SMPTN tulis, SMPTN undangan. Yang tes itu SMPTN tulis. Jalurnya Lisa sudah berubah nama lagi, namanya yang jalur undangan itu SMPTN, jalur tulisnya itu SBMPTN. Kalau anak yang zaman sekarang berubah lagi namanya sekarang seleksi nasional berdasarkan prestasi yang untuk jalur undangannya. Yang tesnya namanya seleksi nasional berbasis tes. Jadi saya lalu 2013 lolos lewat yang jalur tesnya. Namanya lalu itu masih SBMPTN. Oh iya. Jadi dalam hal ini kakak ikut tes seleksi ya untuk masuk perguruan tinggi negeri khususnya di Universitas Samratulangi. Iya. Bisa kakak ceritakan apa yang membuat kakak memutuskan untuk ikut SBMPTN? Ya, di tahun kedua setelah lulus SMA. Ya, tadi kan ada selesai di tahun 2012, kemudian lanjut di tahun 2013. Ya. Boleh kakak ceritakan sedikit? Ya, oke. Jadi kalau dilihat tadi di CV, lulusnya itu 2012, nanti mulai 2013. Jadi ada 1 tahun sempat menganggur. Jadi kalau bilang sebenarnya benda menganggur full, sempat masuk kuliah tapi saya tinggalkan. Kenapa? Karena pada tahun 2012 saat saya lulus dulu itu kan yang seperti saya jelaskan ada namanya jalur undangan yang kita lewat prestasi nilai rapor, ada jalur tulis. Iya betul. Nah, jadi syukurnya dulu ya mungkin
pada saat saya masih SMA, waktu itu saya berhasil peringkat 1 di sekolah, dan kemudian beberapa sempat ikut Olimpiade, sempat juara di tingkat kabupaten. Jadi ya sebenarnya saat itu saya juga agak terlalu santai, sehingga saya berharap ya pasti saya akan lulus lewat jalur undangannya, tidak perlu sampai tes. Ya cuma mungkin kurang beruntung, sekolah kami waktu itu diblokir, kena sanksi. Ya mungkin adik-adik sekarang sudah tidak tahu, kalau dulu ya tadi sudah dibaca ya, SMA 2 pernah diblokir. Jadi pas kena tahun kami dihukum 4 tahun tidak boleh ikut jalur undangan karena kesalahan di tahun sebelumnya. Nah akhirnya mau tidak mau ya kami tidak bisa ikut tes lewat prestasi. Jadi ya percuma nilai rapornya, percuma sertifikatnya, jadi kami harus lewat jalur seleksi tes. Dan jalur seleksi tes itu harus saya persiapkan di kelas 3. Nah umumnya adik-adik juga pasti nanti ya belajar untuk tes perguruan tinggi nanti kelas 3. Padahal faktanya seleksi ini seleksi tingkat nasional. Di luar sana banyak sekolah, ada sekolah internasional dan bahkan bukan sekolah internasional saja. Di sekolah biasa saja orang di luar itu belajar sampai sore. Pulang itu orang tuanya bimbingan privat. Nah saya mau memaksakan diri bersaing dengan persiapan yang mepet dengan tetap memaksa untuk bisa kuliah di Fakultas Kedokteran di Jawa. Jadi saat itu saya memilih kedokteran di UGM dan Undip dengan persiapan yang minim dan terhalang oleh aturan pendaftaran. Dulu itu kita tidak bisa tes 22 di Jawa kalau kita tes dari Makassar. Jadi untuk bisa tes 22 kedokteran di Jawa, saya harus mengambil, ada namanya dulu dibagi tipe IPA, IPS dengan campuran. Kalau anak-anak sekarang kenal dengan Saintek, Sosum dengan campuran. Nah syaratnya itu saya harus memilih 2 dari prodi IPA, 1 dari IPS. Saya pilihlah 2 kedokteran itu, dengan terpaksa saya harus memilih 1 prodi IPS yang ada di provinsi, di regional Sulawesi. Makanya supaya saya bisa memenuhi aturan itu, saya harus memilih prodi IPS sementara saya kelasnya IPA. Jadi saya carilah di Unhas mana yang paling susah. Kenapa saya cari susah? Bukan supaya bilang mau cari tantangan, lebih karena bilang 1 kali supaya tidak lulus. Jadi saya pilihlah cari mana yang paling susah di Unhas. Saya dapatlah bahwa yang paling susah di Unhas pada saat itu passing grade-nya akuntansi Unhas. Saya lihat paling tinggi, saya pilih itu dengan harapan ya 1 kali jangan lolos supaya jangan mengambil kuota orang lain. Ya cuma saya juga bingung, saya tidak pernah belajar materi IPS. Tetapi karena dulu ada tes hari pertamanya itu yang materi dasar, yang matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Di situ kemungkinan nilainya agak tinggi, jadi meskipun yang materi IPS-nya rendah, ya saya lulus, tetapi lulusnya di pilihan IPS, akuntansi Unhas. Di satu sisi senang, tanpa persiapan bisa lulus, tapi di satu sisi bilang tidak ada niat dari awal. Nah itu membingungkan saya. Tetapi ya mau tidak mau itu yang harus saya ambil, jadi saya harus jalani kuliah. Sebenarnya sempat juga saya selain ikut SBMPTN, saya ikut jalur-jalur lain. Misalnya jalur mandiri di UI, saya ikut SIMAK UI, di situ berhasil lolos di Fisika UI. Cuma sayangnya ya karena saya dulu juga pesimis karena saya ikut tes setelah mendapat pengumuman yang tadi yang hanya lulus akuntansi, jadi saya yakin wah tidak akan lulus. Nanti saya tahu lulus karena saya ditelepon dari Universitas Indonesia bahwa kenapa tidak daftar ulang. Dan saat itu saya sudah terlanjur daftar di akuntansi Unhas. Ya, jadi terpaksa saya lepas dan saya jalani kuliah. Sempat 1 minggu, tapi ya karena memang tidak ada basic dan memang dari awal tidak niat, ya akhirnya saya memutuskan ya lebih baik saya keluar dan fokus untuk tes di tahun kedua. Ya, saya kira ini menarik ya. Tadi dimulai dari rupanya SMA kakak di blacklist. Ya, rupanya itu berpengaruh ke tempat perguruan tinggi di mana kita mau lanjut kak. Jadi saat itu memang sudah tidak ada dari siswa SMA 2 Rantepao yang mendaftar secara melalui jalur SNPTN ya.
Ya, jadi yang lalu kan yang jalur prestasi itu karena kesalahan di tahun sebelumnya, jadi tahun berikutnya kalau tidak salah 4 tahun atau 5 tahun dihukum. Lalu di sekitar, saya sudah lupa, 4 tahun atau 5 tahun dihukum. Tidak boleh dari SMA 2 satupun siswa mendaftar lewat jalur itu. Ya sebenarnya kalau kita teliti lagi ya, sebenarnya kebijakannya kurang tepat. Karena yang dikorbankan akhirnya siswa, bukan sekolah. Menurut saya hukuman, kalau memang hukuman, ya lebih baik ke hukuman administratif ke sekolah, tetapi jangan sampai masa depan siswa yang dikorbankan. Tapi syukurnya di tahun berikut mungkin pemerintah atau pengambil kebijakan mengevaluasi, akhirnya diputihkan. Makanya pas angkatannya Lisa sudah dibuka kembali jalur undangan dan akhirnya Lisa dan ada temannya bisa lolos, beberapa temannya lolos. Ya di satu sisi ya ada rasa sedihnya, kenapa cuma kita yang korban, tapi di satu sisi ya bersyukur, maksudnya ya memang betul tidak boleh siswa yang dikorbankan, harus tetap dibuka kembali jalurnya. Iya, iya baik. Iya tadi kakak juga katakan bahwa sempat lulus di jurusan akuntansi Universitas Hasanuddin, tapi karena memang tidak niat, makanya tidak lanjut. Nah, apakah kakak tidak pikirkan bagaimana nanti adik-adiknya yang mau lanjut? Apakah itu tidak berpengaruh? Jadi yang hukuman yang terjadi itu kalau sebenarnya yang dipermasalahkan itu kalau dia lulus dan tidak mengambil, terlebih kalau jalur undangan, yang jalur prestasi. Begitu. Dan kalau yang saya alami lalu itu saya bukan tidak mengambil, tapi sudah sempat masuk, sudah menjalani proses kuliah. Jadi kasarnya lebih ke drop out. Jadi saya tidak melanjutkan kuliah, meninggalkan, jadi hitungnya di DO karena memang tidak masuk kuliah. Iya, memang tidak niat ya. Iya. Di masa-masa itu apa kira-kira yang menjadi tantangan di masa-masa mempersiapkan diri untuk tes dan bagaimana kakak mengatasi tantangan-tantangan itu? Tadi kan disebutkan bahwa memilih untuk berhenti keluar dari jurusan akuntansi itu, memilih untuk berhenti karena memang tidak niat. Nah, bagaimana perjalanan selanjutnya? Apa yang kakak lakukan sampai bisa masuk di Universitas Samratulangi di tahun selanjutnya? Jadi kalau masalah apa yang dilanjutkan itu setelah yang keluar dari Unhas, sebenarnya perjalanannya tidak sebagus di film-film. Ya dulu banyak tantangan. Jadi saya meninggalkan kuliah ya tentunya orang tua tidak akan setuju. Dulu orang tua sangat tidak setuju. Bahkan ada beberapa jadi bahan perbincangan ya karena mungkin ya bagaimana jika di sekolah ada peringkat pertama di sekolah malah menganggur, kan jadi bahan. Terlebih ya sudah sempat lulus di beberapa universitas tapi ujung-ujungnya menganggur. Dulu orang tua tidak setuju dan memang saya sempat ya mengambil keputusan sendiri waktu itu, ya pasti orang tua kecewa. Tetapi ya lama-kelamaan artinya bisa ke komunikasi kembali dan saya sampaikan bahwa ya ini kan kuliah itu sebagian sangat berpengaruh untuk bagaimana kita bekerja nantinya. Meskipun ya kenyataannya banyak orang yang setelah lulus pindah tidak sesuai dengan kuliahnya kan, tetapi sebagian besar pasti akan berpengaruh. Makanya saya bilang ya saya ini akan saya jalani sampai saya selesai nanti. Jadi ya harus saya ambil. Ya memang kalau ditanya apakah saya setuju dengan menganggur begitu, sebenarnya saya sendiri pribadi sekarang kalau saya pikir agak kurang setuju. Kenapa? Kalau Anda orang yang motivasinya tinggi boleh, tetapi kalau tidak begitu banyak tantangan. Jadi di saat teman-teman kuliah, kalian sendiri di rumah pasti akan stres. Kemudian dari yang sisi kedua, semangat itu pasti di awal-awal akan tinggi, tetapi setelah lama-kelamaan akan berkurang. Jadi malah saya lalu itu keasikan menganggur dan malah saya fokus yang tadi pekerjaan, saya jadi mentor matematika. Jadi lebih fokus bekerja, kurang persiapan tes. Akhirnya nanti mendekati tes baru saya kembali fokus bahwa waduh, tujuan saya menganggur untuk persiapan tes, jadi saya harus kembali mengejar untuk tes dan akhirnya ya saya harus turunkan
saya sadar diri bahwa tidak mungkin lagi saya mampu kalau mau memaksa untuk tes di universitas yang passing grade-nya tinggi, jadi saya turunkan, saya carilah untuk mendaftar di, Singkat yang di rendah Unsra. sedikit, ya dari situ. Oke, luar biasa. Boleh kakak berbagi dari perjuangan yang kakak lalui semasa memilih untuk fokus kembali untuk belajar. Boleh kakak berbagi sedikit ke teman-teman apa-apa saja yang dilakukan dalam mempersiapkan diri itu? Ya, seperti kayak teman-teman sekarang mungkin masih sudah ada yang bersedia untuk bimbel dan lain sebagainya dalam mempersiapkan diri. Kalau secara spesifik untuk persiapan tes, tentunya ya sebenarnya ada bagusnya kalau adik-adik belajar yang seperti saya jelaskan, yang tes itu berubah dari tiap tahun ke tahun kan. Nah di tes itu juga berubah materi yang diteskan. Jadi pada era masih UMPTN itu masih enak soalnya, maksudnya enak soalnya kalian sering mendengar bimbel datang promosi, pasti kalian pernah mengalami bimbel datang promosi di sekolah bilang ini cara cepat mengerjakan soal. Iya betul. Pasti sering kan. Nah sebenarnya cara cepat begitu dalam mengerjakan soal itu sangat cocok untuk soal-soal zaman masih UMPTN tahun 90-an, karena ya soalnya model begitu. Tapi di era SBMPTN ke atas sampai sekarang itu bukan lagi mengandalkan hafalan dan bukan lagi mengandalkan yang soal-soal dengan trik yang cepat begitu. Zaman sekarang itu lebih kembali ke konsep dasar, basic konsep. Jadi yang menghafal saja tidak kurang diujikan pada tes. Makanya yang seleksi terbaru sekarang apa yang diteskan? Mungkin ada yang kelas 3, sekarang yang diteskan itu tinggal namanya tes bakat skolastik, yang diteskan tinggal matematika, penalaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, tidak ada lagi tes yang kayak materi biologinya, materi kimianya. Karena yang dicari sekarang bukan lagi orang yang kemampuan menghafalnya tinggi, tetapi yang dicari adalah orang yang logika berpikirnya bagus. Nah, untuk itu tidak bisa kita tes dalam waktu dekat. Jadi memang bagus materi begini lebih untuk anak-anak kelas 1, kelas 2. Jadi kalau boleh, selain mata pelajaran di sekolah, kalian belajar soal-soal yang untuk penalaran logikanya, belajar soal-soal TPA, ada psikotes, TPA. Untuk bahasa Inggris mulai dari SMA belajar mengerjakan soal-soal TOEFL. Kemudian materi bahasa Indonesia membaca, cari pokok inti dari suatu bacaan. Nah itu semua tidak bisa dalam waktu sekejap. Jadi langkah bagusnya dari jauh-jauh hari. Nah kalau dibilang ikut bimbel, ya bagus ikut bimbel. Tetapi ingat, jangan ekspektasinya sesuai yang tadi. Bilang, oh dengan ikut bimbel kita diajar cara cepat, bisa belajar dalam waktu yang cepat. Tidak. Jadi bimbel itu untuk memotivasi kita dengan tryout-tryoutnya, dengan ada teman belajar. Tetapi bukan untuk yang mau dapat cara singkat dan praktis. Itu. Ya baik, terima kasih Kak untuk saran yang luar biasa yang boleh diberikan kepada adik-adik. Ya tadi saya baca CV-nya, kakak menyelesaikan pendidikan tahun 2000 dari tahun 2013. Sampai pada tahun 2016. Dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Cuma 3 tahun ya Kak? Untuk S1-nya untuk S1, iya. 3,5 tahun. Dalam masa-masa kuliah itu bagaimana kira-kira cara kakak manajemen waktu yang dilakukan supaya itu boleh dimaksimalkan dengan baik, boleh memberikan saran bagi teman-teman supaya mungkin teman-teman akan bingung bagaimana caranya nanti kuliah, berapa lama akan saya kuliah, betulkah saya akan menyelesaikan dengan tepat waktu ataukah justru akan lebih dari waktu yang ditentukan. Boleh ya, bagaimana kakak manajemen waktu saat kakak kuliah itu. Jadi pertanyaannya bagaimana manajemen waktu supaya di kuliah nanti bisa efektif di bangku kuliahnya. Jadi yang bagi yang kelas 3 sudah mau menempuh kuliah, baik yang sudah lulus lewat jalur
prestasi maupun yang sekarang sementara ikut tes. Jika nantinya sebelum kuliah, saran saya pribadi, kalian coba search di Google. Contoh, kan tujuannya kalian kuliah ini selain menambah pengetahuan dan cara berpikir yang kritis dan logis, tentu tujuan utama kalian ya pasti biar setelah lulus bisa kerja. Iya, betul. Itu tujuan utamanya kan? Ya tidak usah. Ya. Makanya sebelum kalian kuliah saya sarankan kalian buka cari di Google, cari contoh CV atau riwayat hidup dalam melamar pekerjaan atau contoh CV mendaftar beasiswa. Nah, kenapa ini penting? Karena banyak mahasiswa nanti lulus baru mau mendaftar pekerjaan, dia mau bikin CV. Ada mahasiswa yang tidak tahu cara bikin CV, itu masih bisa diatasi. Tapi yang parah kalau kita tahu cara bikin CV tapi kita tidak tahu mau tulis apa tuh, tidak ada yang kita mau isi. Kenapa? Di CV saya kasih gambaran besarnya. Di CV itu ada ditulis beberapa contoh IPK dan masa studi. Jadi IPK itu penting, jangan termakan dengan kata-kata mutiara IPK tidak penting. Yang penting apa? IPK itu penting, ada di CV nantinya. Masa studi itu ada di CV nantinya. Kemudian yang kedua akan ditulis di situ pengalaman organisasi. Jadi jangan percaya bilang oh tidak penting organisasi. Kemudian ada di situ ditulis apa pengalaman skill Anda. Jadi selain kuliah Anda juga harus melatih kemampuan seperti penggunaan aplikasi Office aplikasi sesuai dengan kerjaan. Jadi itu semua penting nantinya. Nah, banyak orang setelah menyelesaikan kuliah baru bingung, aduh kenapa saat masa kuliah saya tidak melakukannya. Jadi sebisa mungkin cari contoh CV yang baik dan lihat apa yang mau diisi di situ nantinya. Dan saat mulai kuliah kalian kejar supaya bisa menyelesaikan semua, dan kalau boleh semuanya dalam bentuk yang ada bukti dan sertifikatnya. Nah, pertanyaannya bagaimana bisa menyelesaikannya dengan waktu yang terbatas, manajemen waktu? Sebenarnya prinsipnya itu kalau saya membagi kegiatan itu dengan dua hal. Yang pertama penting atau tidak penting, yang kedua mendesak atau tidak mendesak. Jadi utamakan kegiatan yang mendesak dan penting, baru kegiatan yang mendesak tetapi tidak penting, dan juga tidak penting tetapi mendesak, dan paling terakhir yang kegiatan yang sudah tidak penting dan tidak mendesak. Tetapi masalahnya bagi mahasiswa kuliah malah sudah lebih dahulu yang tidak penting dan tidak mendesak, misalnya kumpul-kumpul apa segala macam, dibanding yang penting dan mendesak. Itu yang utama menurut saya. Baik, terima kasih. Bisa kakak berikan take home message atau pesan bagi calon mahasiswa yang ada saat ini maupun teman-teman yang mungkin akan melanjutkan perkuliahan dan yang menyaksikan melalui virtual malam ini. Pesan yang boleh kakak berikan supaya mereka lebih bersemangat lagi, lebih memotivasi diri lagi untuk semangat. Kalau untuk adik-adik yang sementara mau melanjutkan pendidikannya, mungkin pesan saya nantinya kalau kalian sudah menjalani kuliah nanti, mungkin apalagi yang kuliah di luar kota, kalian pasti akan kaget di luar sana masih banyak orang yang lebih baik, lebih pintar, lebih segalanya dari kita, tapi jangan malah dijadikan bumerang, tetapi jadikan motivasi bahwa kalian harus ekstra berusaha lebih keras lagi untuk bisa paling tidak sama rata atau bisa melebihi. Karena memang ya kita kalau modal di awal di luar itu mereka sudah sekolah yang standar internasional, orang tuanya kasih les privat, memang kita kalau modal di awal, tetapi jangan jadi kompetisi semangat. Jadi mereka saat kuliah nanti kalau mereka belajar berapa jam ya kalian harus lebih lagi. Dan kemudian di kuliah nanti kebanyakan mahasiswa Toraja itu ya umumnya bergaul dengan sesama orang Toraja. Usahakan memang bagus, tidak boleh melakukan, tapi kalau boleh bergaullah dengan teman kalian, karena banyak pengetahuan dan informasi yang kalian bisa dapatkan jika bergaul dengan orang lain. Dan tentunya untuk adik-adik pas kuliah nanti, kalau kalian patah semangat, kalian mulai malas kuliah, selalu ingat perjuangan orang tua kalian, itu yang terpenting. Jadi kalau kalian patah semangat, ingat uang yang kalian pakai untuk bayar UKT
uang yang dikirim tiap bulan, seandainya kalian tidak dikirimkan, mungkin orang tua kalian bisa hidup lebih baik. Terlebih jika orang tua harus sampai meminjam uang untuk biaya pendidikan. Jadi itu yang penting. Dan tentu luangkan waktu supaya tetap konsisten. Ya usahakan luangkan waktu ya tetap aktif di pelayanan sesaat kuliah. Banyak pelayanan, baik yang tingkat di universitas nanti pasti ada persekutuan-persekutuan. Bahkan di daerah-daerah perantauan itu ada persekutuan pemuda Toraja, di situ ada selalu pasti ibadah-ibadah rutinnya. Ikut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak. Banyak pengalaman yang boleh dibagikan oleh Kak Leri bagi kita semua. Jadi tidak mudah untuk masuk dalam perguruan tinggi teman-teman. Butuh perjuangan yang luar biasa dan butuh semangat juga dari diri. Ya baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Ada Kak Teni. Ya, boleh saya langsung baca CV-nya saja ya Kak Teni. Nama lengkap Teni Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir Rantepao 10 November tahun 1999. Alamat Jalan Benteng Batu nomor 2 Rantepao. Status pernikahan belum menikah. Masih lajang. Riwayat pendidikan tahun 2005 sampai 2006 TK Kristen Rantepao. Ya. 2006 sampai 2012 SD Negeri 2 Rantepao. 2012 sampai 2015 SMP Negeri 2 Rantepao. Dan tahun 2015 sampai 2018 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Toraja Utara. Dan tahun 2018 sampai tahun 2022 melanjutkan pendidikan di Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Toraja. Riwayat organisasi dan prestasi, wah luar biasa, ini ada beberapa. Tahun 2018 Kak Teni boleh meraih juara 1 Cipta Baca Puisi Kamnatal PPGT Klasis Rantepao. Tahun 2018 sampai 2019 menjadi sekretaris angkatan Fakultas Teologi UKI Toraja. Tahun 2019 sabuk hitam dan 1 di bela diri taekwondo. Wah, luar biasa. Tahun 2020 menjadi sekretaris di PMK Kampus 3 UKI Toraja atau kita kenal dengan Perkantas. Tahun 2020 juga meraih juara 1 di Putra Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Ya, jadi rupanya Kak Teni ini telah menjadi Putra Duta Lingkungan Hidup. Ya, jadi bahaya bagi kita yang membuang sampah sembarangan ya, nanti Kak Teni ya tegur. Tahun 2020 menjadi Ketua Panitia Konferensi 7 KBM FTH UKI Toraja, ya ini di organisasi kampus. Tahun 2020 sampai 2021 menjadi Ketua Umum 1 Ikatan Duta Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Tahun 2021 juga menjadi sekretaris di PMK Rantepao Perkantas, ya Persekutuan Mahasiswa Kristen. Tahun 2021 sampai sekarang ada 3 hal yang boleh dilewati oleh Kak Teni. Yang pertama sebagai wakil sekretaris SMGT Jemaat Rantepao, sebagai wakil ketua PPGT Jemaat Rantepao, dan sebagai ketua bidang 4 PPGT Klasis Rantepao. Ya, jadi luar biasa di tahun 2021 sampai sekarang boleh menggeluti ketiga-tiganya tugas dan tanggung jawab ini ya. Ya nanti kita jauh lebih lanjut berbicara tentang ini, bagaimana Kak Teni memanajemen waktu khususnya ya. Tahun 2022 mempublis jurnal yaitu Jurnal Teologi dan Kristiani Menuju Teologi Sungai. Ya. Iya, Kak Teni ini memang saya terpengaruh dengan beberapa CV yang boleh saya bacakan. Teni ini teman saya, ya teman canda saya, sering sama-sama dalam pelayanan. Jadi ketika lihat Kak Teni ke bawah senyum terus, ya.
Baik, Kak Teni, apakah menjadi seorang hamba Tuhan adalah cita-cita Kak Teni sejak dari dulu? Oke, ya terima kasih Saudara Jais. Jadi saya saat ini sebagai tenaga pemberdayaan di Jemaat Rantepao. Nah, jadi menjadi hamba Tuhan sebenarnya tidak seharusnya menjadi seorang pelayan di gereja, bukan hanya pelayan di gereja saja yang katakan hamba Tuhan, tetapi kita semua yang melayani Tuhan adalah hamba Tuhan. Tetapi awalnya hingga akhirnya saya memilih jurusan teologi karena yang pertama itu saya awalnya memiliki cita-cita menjadi seorang guru, tetapi waktu saya tidak lulus di salah satu universitas, waktu itu memiliki beasiswa, sehingga waktu tidak lulusnya saya pun memutuskan untuk membeli buku teologi dasar. Entah mengapa tiba-tiba saya tertarik untuk ingin memilih jurusan teologi untuk melanjutkan tes saya di selanjutnya. Jadi setelah saya tidak lulus di universitas sebelumnya di mana saya bercita-cita untuk menjadi guru, akhirnya saya memilih untuk masuk tes di 2 universitas, 2 tempat perguruan tinggi untuk memilih jurusan teologi ini. Jadi dulu waktu SMA itu kami disuruh sama guru SMA untuk menulis apa saja sih cita-cita kalian. Jadi waktu itu saya menulis di dinding kamar saya job. Jadi saya arahkan waktu itu guru, pendeta, pegawai, arsitektur. Itu saya tulis karena ada juga masukan dari orang tua dan juga orang-orang di sekeliling saya yang merasa bahwa saya memiliki potensi di situ, dan saya juga berpikir bahwa saya juga tertarik di beberapa bidang itu, dan akhirnya saya memilih teologi itu setelah saya membeli buku teologi dasar itu. Ya, menarik, ada 3 yang boleh dikatakan Kak Teni, ia mau menjadi guru, mau menjadi pendeta, dan mau menjadi arsitek. Ya, 3 hal ini menjadi pilihan baginya di mana Tuhan akan menempatkannya. Bisa Kak Teni ceritakan bagaimana proses bisa menemukan panggilan dalam bidang ini? Kenapa Kak Teni bisa berkuliah di teologi, sementara yang tadinya Kak Teni memilih untuk menyeleksi ketiga-tiganya dulu? Ya, bagaimana prosesnya bisa menemukan panggilan itu? Oke, jadi lanjut. Kan tadi waktu sebelum saya memilih jurusan teologi, saya sempat tes di salah satu universitas yang memiliki beasiswa untuk menjadi guru, tetapi saya tidak lulus. Karena sebenarnya saya juga ikut tes itu karena hanya ingin mencoba juga, karena kebetulan waktu itu tesnya adalah tes yang paling pertama di antara universitas lain. Dia lebih awal dibandingkan universitas lain, jadi saya pun juga memiliki persiapan yang kurang matang, sehingga waktu itu saya mencoba juga sebenarnya, dan akhirnya waktu saya mencoba saya gagal, dan saya pun memilih untuk mengikuti tes di salah satu perguruan tinggi yang memiliki jurusan teologi juga. Jadi memang waktu saya dulu akhirnya ikut tes di perguruan tinggi yang ada jurusan teologinya itu karena memang saya sudah tidak berhasil untuk masuk SN seperti kakak tadi, saya sudah tidak lolos di SN, sehingga saya sudah tidak berinisiatif juga untuk melangkah ke SB, karena saya juga sudah meyakinkan diri saya bahwa teologi kan ada di Toraja. Jadi itu memang pergumulan yang cukup panjang buat saya untuk memilih akhirnya mengambil jurusan teologi di Toraja. Karena kita tahulah bahwa teman-teman yang ada di Rantepao kebanyakan pastinya 80% pastinya akan keluar dari Toraja untuk melanjutkan pendidikan mereka. Tetapi dengan pergumulan saya secara pribadi, saya berdoa kepada Tuhan, coba memahami kira-kira memang Tuhan mau mengizinkan saya untuk mengambil teologi. Akhirnya saya membulatkan hati dan berkomunikasi dengan orang tua, dan orang tua pun juga sangat mendukung. Tetapi yang membuat saya dilema adalah untuk memilih 2 kampus, antara kampus A dan B yang saya tempati lulus. Jadi saya kebingungan mau memilih kampus yang mana. Jadi waktu itu orang tua saya, ayah saya mendukung saya di kampus A, ibu saya mendukung saya di kampus B,
dan orang-orang yang ada di sekeliling saya pun seperti itu. Setengah yang mendukung saya di A, setengah yang mendukung saya di B. Jadi ini yang membuat saya dilema saat ingin melanjutkan perguruan tinggi. Jadi itu sangat membuat saya dilema untuk melanjutkannya. Iya menarik, tapi apa yang membuat Kak Teni untuk memilih kuliah di Universitas Kristen Indonesia Toraja? Apa yang pada akhirnya Kak Teni boleh memilih jurusan teologi di tempat ini, padahal Kak Teni juga lulus di tempat yang lain dengan jurusan yang sama? Iya, jadi waktu itu kan ada kedua kampus ini memiliki 2 gelombang. Jadi gelombang pertama itu saya akhirnya memilih di perguruan A karena waktu itu kebetulan teman saya juga yang iseng langsung ambilkan formulir karena dia sudah tahu waktu itu jurusan yang saya akan ambil karena dia pun juga mengambil jurusan yang sama. Dia ambilkanlah saya formulir, saya tes tertulis, tes wawancara, hingga waktu itu wawancara pembayaran dan akhirnya lulus. Tetapi setelah saya gumuli rupanya saya merasa bahwa jika saya di sana itu akan jauh dan akan membuat saya untuk tidak bisa melanjutkan pelayanan yang saat ini saya emban. Karena kebetulan sebelum saya memutuskan untuk jurusan teologi, saya pun juga sudah memulai mengaktifkan diri aktif di gereja mulai sejak SMP di PPGT, bahkan menjadi guru sekolah minggu waktu kelas 2 SMA. Dan kebetulan waktu itu saya diajak sama Kak Reksi untuk join guru sekolah minggu kelas 2 SMA. Jadi saya rasa bahwa sayang sekali kalau saya harus memilih pergi jauh, sedangkan ada kampus Universitas Kristen Indonesia Toraja yang dekat dengan gereja yang membuat saya anti aktif. Akhirnya saya memilih lah di kampus UK untuk mengambil jurusan teologi dan puji Tuhan juga tetap lulus. Di mana saya sempat khawatir jangan sampai saya tidak lulus, tetapi puji Tuhan tetap lulus. Iya menarik teman-teman bahwa Kak Teni boleh memilih tempat di mana dia lahir, dia boleh SD, SMP, SMA, dan bahkan memilih untuk berkuliah di tempat ini. Ya, saya kira ini menarik teman-teman. Kira-kira satu pertanyaan dari saya Kak Teni, apakah kakak tidak merasa malu gitu? Kan kebanyakan yang anak-anak kuliah zaman sekarang malu gitu, katanya tidak zaman karena sudah lahir di sini, kuliah di sini. Masa mau mati di sini juga nanti? Ya, bagaimana Kak Teni boleh berbagi? Saya kira ini menarik teman-teman ya. Iya, boleh Kak Teni berbagi mengapa sampai Kak Teni bisa memilih hal ini? Ya, tidak malu Kak Teni kalau ada teman-teman Kak Teni yang mungkin akan mengatakan bahwa kau itu Teni toh, ya sudah lahir di sini, sekolah di sini, kuliah lagi di sini, tidak ada ke tempat yang lain gitu. Ya. Ya, oke. Jadi itu memang menjadi salah satu pergumulan yang berat juga buat saya waktu SMA karena kebanyakan dari teman saya memang pada akhirnya memilih untuk keluar. Tetapi akhirnya saya memilih stay di sini karena saya menggumulinya juga dengan doa yang menguatkan saya itu pada akhirnya doa sendiri. Jadi saya pun juga berpikir kenapa saya tinggal di sini karena saya rasa bahwa untuk mengambil jurusan teologi itu dan pada akhirnya kita akan memiliki impian untuk menjadi pendeta Gereja Toraja itu saya rasa memang yang baiknya itu bahwa kita stay di Toraja untuk memperdalam juga salah satu hal yang menjadi kewajiban nantinya dalam berbahasa Toraja dan juga kita nanti dapat semakin mengenal dan melihat tentang adat istiadat kita. Jadi memang ini menjadi pergumulan yang cukup panjang juga buat saya karena sebenarnya juga yang membuat saya dulu tes di salah satu universitas di mana saya gagal itu memang mungkin itu karena sebenarnya saya berpikir ikut-ikutan dengan teman-teman saya karena kebanyakan teman-teman saya bahkan kebetulan di samping kiri dan kanan saya kan Kakak Leri dan Kakak Alisa kan salah satu juga alumni dari sekolah saya juga SMA 2 dan sebagian besar itu keluar. Jadi saya pun juga secara pribadi sempat bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya harus stay di sini? Karena di kampus itu pun yang saya tempati itu sudah memiliki banyak memori dari saya kecil sekolah minggu hingga sampai saya sekarang mengajar sekolah minggu pun di tempat yang sama dan pada akhirnya saya kuliah di tempat sama. Tetapi saya rasa bahwa ya kalau memang Tuhan harus menyuruh kamu untuk tetap stay di situ ya saya harus siap sekalipun memang
pada awalnya saya sempat bergumul betul untuk mau stay, tetapi kalau Tuhan mau pilih untuk kamu harus tetap tinggal, ya saya rasa ini adalah pilihan yang terbaik. Dan sekalipun saya tinggal di Toraja dan berkuliah di Toraja, Tuhan pun akhirnya menjawab hal-hal yang saya rasakan setelah saya kuliah, bahwa saya bangga juga dan senang bisa berkuliah di Universitas Kristen Indonesia Toraja di kampus saya, karena banyak hal yang Tuhan izinkan untuk saya dapat kerjakan. Jadi saya berpikir bahwa belum tentu kalau saya keluar di universitas di luar Toraja, apakah saya akan seaktif ini dan bisa mendapatkan tanggung jawab dan juga bisa meraih beberapa prestasi kalau saya di luar. Pastinya belum tentu, tetapi akhirnya saya mengerti jawaban Tuhan bahwa kamu tinggal di sini bukan berarti kamu akan begitu-gitu saja, tetapi Tuhan pun dapat memakai kamu luar biasa juga di kampus dimanapun Tuhan pakai. Jadi yang saya mau katakan bahwa dimanapun kita berada, bukan kampus itu yang pada akhirnya menentukan tentang kesuksesan kita, tetapi pada akhirnya ke diri kita. Jadi dimanapun kita, yang penting kita benar-benar aktif berkuliah dan juga aktif menggunakan masa kuliah itu dengan sungguh-sungguh. Saya rasa itu yang lebih baik dibanding kita ikut-ikutan, pada akhirnya kita tidak selesai dengan tepat waktu dan kita juga akhirnya bermasalah di kampus. Jadi pada akhirnya kembali pada diri kita. Dan sekarang pun orang-orang pun juga sudah banyak yang memilih stay di Toraja untuk berkuliah, karena mungkin mindset mereka juga sudah diubahkan bahwa kampus tidak selamanya akan menentukan kesuksesan diri kita selama berkuliah itu, tetapi pada akhirnya ke diri kita. Jadi seperti itu. Ya baik, saya kira ini poin dari Kak Tenia, bagaimana kita betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, di mana Tuhan akan menempatkan kita. Jangan malu, jangan karena mau ikut-ikutan dengan teman-teman yang lain tanpa memiliki tujuan, ya akhirnya kita ikut-ikutan dan kita nantinya diperhadapkan dengan sebuah tantangan, tapi karena motivasinya karena ikut-ikutan, akhirnya kembali lagi ke diri kita yang susah. Ya, menarik dari Kak Teni karena semenjak tahun 2018 sampai tahun 2022, di mana tahun ini adalah tahun yang disibukkan oleh Kak Teni dengan berbagai organisasi. Tapi luar biasanya bahwa Kak Teni boleh menyelesaikan studi dengan baik di tahun yang keempat setelah kuliah ini. Ya, saya kira ini hal yang luar biasa. Bagaimana Kak Teni kira-kira boleh membagi waktunya selama perkuliahan itu? Ya, kuliah, organisasi, kuliah taekwondo, kuliah apalagi duta lingkungan. Iya, bagaimana Kak Teni boleh membagi waktu hingga akhirnya boleh menyelesaikan studi dengan baik? Ya, artinya studinya tidak terbengkalai ya, tapi organisasi juga berjalan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Boleh kakak berbagi supaya kita yang mendengar boleh juga belajar dari Kak Teni. Iya, jadi selama 4 tahun itu kenapa saya memilih untuk tidak hanya fokus pada kuliah untuk belajar saja di kampus, tetapi saya memilih untuk mengaktifkan diri saya karena saya menyadari bahwa saya juga memiliki potensi, sehingga saya berpikir bahwa kuliah adalah waktu yang boleh dikata terakhir untuk benar-benar kita mengembangkan dan mengekspos potensi kita, karena SMA, SMP, SD kan sudah lewat, sekarang tinggal kuliah 4 tahun atau 3,5 tergantung dari kampus yang menuntut untuk kecepatannya, karena kalau di kampusku sendiri yang paling cepat itu 4 tahun untuk jurusan teologi. Jadi memang tidak mudah untuk, saya rasa itu dapat saya alami, akhirnya saya bisa menjalaninya dengan baik karena saya memilih seperti yang katakan Kak Alir tadi bahwa kita harus tetap memilih yang prioritas. Jadi tidak selamanya juga saat kita bergabung di organisasi kita akan stay terus di sana, tetapi hanya sesaat-sesaat waktu-waktu tertentu saja baru kita dapat aktif. Jadi berkuliah dengan berorganisasi itu tidak apa-apa, tetapi memang pada akhirnya kita harus ingat bahwa kalau kita diberikan pilihan antara
mungkin waktu itu ada kuliah dan ada organisasi yang mau tidak mau kita harus tetap prioritas perkuliahan kita. Kita bisa izin di organisasi kita itu karena saya rasa fleksibel saja juga organisasi-organisasi yang ada di kampus selama informasinya itu jelas bahwa yang kita kuliah kita akan diizinkan. Karena salah satu organisasi itu menekankan juga hal itu bahwa prioritas kuliah. Jadi kalaupun kalian bertabrakan dengan kegiatan kuliah, kita akan diizinkan kalau memang itu kuliah. Begitu. Ya, saya kira luar biasa manajemen waktu yang boleh dibagikan oleh Kak Teni. Ya, jadi bagi kita teman-teman dalam menjalani juga pendidikan baik dalam tingkat SMP, SMA, baik yang akan mau kuliah, milikilah komitmen pada waktu. Ya, sehingga kuliah kita, persekutuan, bahkan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita benar-benar boleh dijalani dengan baik. Satu lagi Kak Teni terakhir, apa pesan untuk Kak Teni bagi teman-teman yang akan mempersiapkan diri masuk dalam perguruan tinggi? Saya hanya mau mengatakan kepada teman-teman tetap semangat fighting and just never stop dreaming. Jangan berhenti untuk terus mengejar mimpi kalian karena kesuksesan menurut saya tidak hanya berbicara tentang waktu cepat atau lambatnya kita berhasil, tetapi kesuksesan adalah kesetiaan saat kita terus mau mengejar impian kita hingga menggapainya dan tetap merasakan sukacita baik duka maupun suka. Karena kita tahu bahwa sekalipun kita gagal, saya pun juga pernah mengikuti tes beberapa bulan yang lalu untuk menggapai impian saya gagal, tetapi jangan kegagalan itu membuat kita untuk berhenti untuk mengejar cita-cita kita, tetapi itu kita jadikan pelajaran untuk mengevaluasi diri, untuk lebih semangat selanjutnya. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan yang terbaik buat kita, karena God timing is good and everything is good time. Amin. Jadi tetap semangat buat kita semua. Iya, baik, terima kasih Kak Teni boleh berbagi dengan kita di sore hari ini. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga kita. Ya, narasumber ketiga kita adalah Kak Lisa. Siapa yang tidak kenal lagi dengan Kak Lisa ya? Saya bacakan CV-nya. Nama lengkap Immanuela Melisa Pongbulan. Tempat tanggal lahir Rantepao 6 Desember 1994. Oh, iya. Alamat Jalan Pahlawan Rantepao. Status pernikahan belum menikah. Boleh ya. Ya, riwayat pendidikan tahun 2001 sampai 2007 SD Kristen di Samakan Rantepao 5. Oh, sama dengan kakak tadi ya. Tahun 2007 sampai 2010 SMP Negeri 1 Rantepao. Masih sama juga. Tahun 2010 sampai 2013 SMA Negeri 2 Rantepao. Masih sama ya. Dan tahun 2013 sampai tahun 2016 pendidikan dokter umum Universitas Hasanuddin dengan predikat kelulusan cum laude. Wah, luar biasa. Tahun 2017 sampai 2019 profesi dokter umum Universitas Hasanuddin predikat kelulusan cum laude. Riwayat pekerjaan tahun 2019 sampai 2020 sebagai dokter internship di RSUD Daya Kota Makassar. Tahun 2020 sebagai dokter internship juga di Puskesmas Kasih Makassar. Tahun 2020 sampai 2021 sebagai dokter kontrak di Puskesmas Tamerodo Majene. Dan tahun 2021 sampai sekarang menjadi dokter kontrak dan sebagai Chief Medical Officer di Klinik Evergreen Medica Toraja. Riwayat pelayanan, wah luar biasa kakak. Riwayat pelayanan tahun 2014 sampai 2015 menjadi anggota Komisi Persekutuan Besar PMK Fakultas Kedokteran Gigi Unhas. Tahun 2015-2016 sebagai Ketua PMK FKFKG Unhas. Tahun 2016 sampai tahun 2018 sebagai pendamping pengurus PMK FKG Unhas. Tahun 2018 sampai 2020
sebagai PIC Doa Kegerakan Finishers Mobilization Makassar, dan tahun 2023 sebagai anggota bidang spiritualitas PPGT Rantepao. Tadi dalam CV kita dengarkan bahwa Kak Lisa sebagai boleh menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Hasanuddin Makassar. Boleh kakak berbagi lewat jalur apa kakak masuk ke FK Universitas Hasanuddin? Ya, terima kasih. Jadi seperti yang sempat disinggung sama Kak Leri tadi, saya lulus lewat jalur SNMPTN atau jalur undangan ke Fakultas Kedokteran Unhas. Wow, luar biasa. Apakah menjadi seorang dokter adalah cita-cita kakak sejak dulu? Bukan. Saya dulu, seingat saya waktu saya dari SD sampai SMP, saya mau jadi guru seperti Kakak Tendi. Oh, iya, menarik teman-teman. Tapi waktu mendekat kelas 3, ya banyak orang yang bilang kalau ya ambil kedokteran saja. Ya oke. Tiba saatnya di SNMPTN, saya ingat waktu itu saya berdoa di depan komputer. Saya hanya pilih, kan kami dikasih kesempatan untuk pilih 3 program studi ya, boleh pilih 3, tapi saya hanya pilih 2, di Fakultas Kedokteran Unhas dan Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman yang passing grade-nya sangat beda jauh. Biar kalau nggak lulus di Unhas, lulus di Universitas Mula Warman. Dan saat itu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau saya tidak lulus di Fakultas Kedokteran di jalur ini, saya tidak akan ambil kedokteran di jalur tes. Jadi akhirnya lulus di jalur undangan, dan dari saat itu saya sudah tahu bahwa oh Tuhan memang mau tetapkan saya untuk menjadi dokter. Jadi begitu asal usulnya kenapa saya jadi dokter sekarang. Iya, menarik teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kakak memanajemen waktu? Tadi disinggung beberapa pelayanan juga yang ternyata kakak lakukan semenjak masa-masa perkuliahan itu. Nah, bagaimana kakak memanajemen waktu antara pelayanan dan studi sehingga bisa tetap melayani dan bahkan bisa lulus tepat waktu? Oke, jadi waktu itu akan tetap berputar, baik kita mau tidur, kita berdiri, kita lari-lari, waktu akan tetap berputar. Jadi pada dasarnya yang kita manajemen itu bukan waktunya, yang kita manajemen itu adalah diri kita. Jadi dan bagaimana kita bisa memanajemen diri dengan baik, satu kuncinya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bagi saya, teman-teman pasti merasakan kalau hati teman-teman bersukacita, hati teman-teman bergembira, banyak energi positif yang lahir dari hati teman-teman kan. Jadi bagaimana kita bisa memberikan waktu yang terbaik, bisa mengatur waktu dengan baik, mengatur diri dengan baik untuk mempergunakan waktu, berilah waktu yang terbaik untuk Tuhan yang terbaik. Jadi cara saya memanajemen diri adalah menyiapkan waktu doa dan waktu teduh setiap pagi supaya hati saya selalu gembira, hati saya selalu tenang. Jadi biar tugasku banyak, saya tidak manuku-nuku, tidak bersungut-sungut, tapi bisa mengerjakannya dengan sukacita. Teman-teman pasti juga merasakan kalau saya senang, banyak hal positif yang bisa saya lakukan. Tapi kalau saya bad mood, biar tugas kecil saya, ada lagi tugas tak seng. Apa minum aku bikin ya? Sangat banyak hal yang bisa menggodai kita saat hati kita tidak dalam keadaan tenang. Jadi itu yang pertama, manajemen diri sebenarnya, dan itu diawali dengan memberikan diri ini, memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, waktu saya memantapkan diri untuk menjadi pengurus PMK, persekutuan kami itu, Fakultas Kedokteran itu ada 5 program studi teman-teman. Jadi kedokteran umum, kedokteran hewan, psikologi, fisioterapi, dan keperawatan itu masuk di Fakultas Kedokteran Unhas. Jadi tidak hanya Fakultas Kedokteran dan kedokteran gigi saja yang diurusi, tapi ada 6 program studi yang dilayani saat itu. Dan tidak ada satupun minggu yang tidak ada kegiatannya pengurus. Jadi setiap saat kami selalu berkegiatan. Lalu bagaimana saya bisa belajar? Di setiap jam-jam kuliah, saya selalu berusaha belajar dengan sebaik-baiknya saat waktu kuliah. Walaupun saya mengantuk-mengantuk, tapi saya memanfaatkan waktu karena di situ waktu yang saya tidak akan terganggu. Nggak mungkin saya diganggu sama PMK kalau saya lagi kuliah, nggak mungkin. Jadi waktu terbaik untuk belajar adalah waktu pada saat teman-teman ada di ruang kuliah. Karena bagi saya yang ikut melayani yang sore sampai tengah malam itu ada di sekret PMK, sudah susah untuk memberi waktu untuk merecall semua materi-materinya. Jadi harus fokus saat di ruang kuliah. Yang ketiga tentang skala prioritas yang sempat disinggung tadi sama Kakak Leri dan Kak Teni, tentang skala prioritas teman-teman harus meminta hikmat supaya bisa menentukan manakah yang mendesak, mana yang tidak.
Izinkan saya memberi contoh. Besok seharusnya saya ada rapat komisi pekabaran Injil misalnya. Tapi tiba-tiba dosen saya menghubungi untuk bimbingan skripsi, jam 4 di waktu yang sama harus datang ke tempat praktekku. Segala hal berkaitan dengan dosen dan guru bagiku itu adalah penting dan mendesak. Jadi segeralah lakukan itu. Bagaimana dengan rapatnya tadi? Rapatnya tadi itu masuk dalam penting tapi tidak mendesak karena kegiatannya masih minggu depan jadi bisa kudelegasikan. Untuk urusan-urusan yang penting tapi tidak mendesak, delegasikan saja. Siapakah yang bisa ganti? Yang tidak penting tapi mendesak, misalnya mamaku kirim bakso babi dan itu harus diambil karena kalau tidak diambil segera itu jadi busuk. Itu juga tidak tidak terlalu penting tapi mendesak, harus diambil bakso babinya. Bagaimana ya? Jadi atur jam atau didelegasikan juga. Tolong untuk ambilkan itu, kirimannya mama di perwakilan. Karena itu tidak penting tapi mendesak. Hal yang sangat tidak penting dan tidak mendesak pada waktu saya itu misalnya cuci baju. Kalau selagi masih ada di bajunya untuk dipakai 1 minggu ke depan, oke lah, mencuci baju bisa di skip dulu, di delete. Jadi ada beberapa hal ya, di do, kalau itu memang penting dan mendesak. Kalau itu mendesak dan penting, delegasikan ke orang lain. Kalau itu kalau itu penting tapi tidak mendesak, aturkan lagi waktunya. Kapan nih saya lakukan ini karena penting tapi tidak terlalu mendesak. Tapi kalau yang tidak penting dan tidak mendesak langsung di delete saja di hari itu. Jadi saya tidak cuci baju di hari itu. Ya, jadi ada banyak hal mengatur waktu terkait dengan skala prioritas. Terus manajemen waktu yang lain adalah di malam hari sebelum teman-teman memulai hari berikutnya, pikirkan memang besok saya mau bikin apa. Oh, besok saya kuliah dari jam 7.30 sampai jam 4, jam 5 saya ada rapat, terus setelah itu saya latihan konseling, bla bla bla. Jadi petakan memang di hari sebelumnya apa yang mau dilakukan di hari selanjutnya, supaya kalau tiba-tiba ada tawaran, Kak bisa tolong dulu dampingi MC di jam 4 melatihannya, kita sudah terpetakan di otak, oh saya tidak bisa, di situ saya ada rapat, jadi digantikan. Jadi meminimalisir semua kegiatan. Iya, astaga sudah kak, Iyo kan lagi di situ, baru mau rapat, bagaimana Midi, kan sudah agak berantakan itu. Jadi memang petakan memang di malam hari sebelumnya tentang apa yang mau dilakukan di hari esok. Hal yang paling penting juga adalah kelompok belajar. Kelompok belajar itu akan yang mengingatkan teman-teman saat kita agak kurang disiplin. Jadi saya punya kelompok belajar dan ketika saya terlalu lama di sekret PMK, ada teman-temanku yang mengingatkan bilang, ujian ki besok belajar lalu kok. Ya, oke lah. Jadi ada teman-teman belajar yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita. Apalagi ya, tunggu ya. Waktu mendesak, kulihat dulu catatanku. Oke, dan dalam hal itu, hal yang perlu kita perhatikan adalah kesehatan. Jadi it's okay to be not okay. Jadi teman-teman ketika merasa capek, istirahatlah. Ada waktunya saat itu walaupun termanajemen dengan baik, tapi kita berada dalam kondisi burnout. Kita kelelahan, capek sekali, Mbak, ini tidak bisa ambil waktu untuk beristirahat. Jadi tetap jaga kesehatan, pola makan, pola tidur, pola olahraga itu juga perlu. Jangan sampai pelayanan kita, studi kita terganggu karena kita sakit, kan tidak lucu. Jadi lebih bagus kalau kita menjaga memang kesehatan. Kalau memang terlalu capek, istirahatlah. Oke, jadi mungkin itu caraku memanajemen pelayanan dan studi di masa kuliah. Iya, saya kira hal yang luar biasa boleh dibagikan Kak Lisa. Dalam menjalani perkuliahan ini, tentunya bukan hanya ilmu kedokteran yang boleh didapatkan. Apa pelajaran yang paling berharga yang kakak terima sejak masa kuliah? Oke, terima kasih. Jadi hal yang paling penting menurutku adalah tentang pengalaman iman saya bersama dengan Tuhan di masa-masa kuliah. Bahkan saya pernah sampai di satu titik menyadari bahwa Tuhan membawa saya ke Fakultas Kedokteran Unhas untuk mempertemukan saya dengan persekutuan mahasiswa Kristen itu. Karena dari situlah saya bertumbuh dan mengenal Kristus lebih dalam. Akhirnya pelajaran yang paling berharga yang saya temukan adalah bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Bagi saya saat saya menjalani kuliah, hal yang sangat kualami adalah bahwa firman Tuhan itu nyata. Waktu saya selesai jadi ketua,
ada tawaran untuk lanjut menjadi pendamping pengurus, dan itu adalah tradisi ketua. Setelah jadi ketua harus dong mendampingi pengurus selanjutnya, tapi terlalu capek setelah jadi ketua. Jadi sempat saya mau tidak mengambil peran sebagai pendamping pengurus, tapi saat itu saya disadarkan bahwa bukan lagi punyamu itu hidupmu adalah bagi Kristus. Kalau diperhadapkan melayani atau tidak, harus dong melayani. Karena saya sudah ditebus, saya miliknya, bukan lagi hidupku, tapi Kristus yang hidup dalamku. Yang kedua, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya bisa jadi seperti ini teman-teman, itu bukan karena kuat gagahku. Saya bisa melewati setiap ujian-ujian dan bersyukur bahwa saya tidak pernah remedial setiap ujian-ujian menuju ujian kompetensi atau ujian nasional untuk dokter. Semuanya bisa dilalui dalam satu kali tes. Itu karena Tuhan. Dan di tengah-tengah saya mempersiapkan diri mengikuti ujian kompetensi dokter. Itu semacam ujian nasional ya, menentukan jadi dokter atau tidak, ujian kompetensi itu. Dan bersyukur bahwa dalam satu kali tes saya bisa lulus di semua ujian-ujian itu. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Lalu apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan sediakan bagi kita. Waktu dekat-dekat ujian kompetensi saya cuma bilang ke Tuhan, Tuhan biar saya lulus saja. Berapa lagi standar lulus ujian kompetensi Kak? 67 mungkin ya. Tergantung periode. Kayaknya dulu saya 60-an lah, 67 mendekati 70 itu standar untuk lulus sebagai dokter. Saat itu saya hanya berdoa, Tuhan izinkan saya lulus saja, biar pas-pas nilaiku di 67, it's okay, yang penting saya lulus jadi dokter. Tapi Tuhan memberikan, tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terbayangkan di tengah-tengah pelayananku yang kualakukan saat itu, Tuhan mengizinkan saya lulus di atas nilai 80. Dan di nilai clinical examination juga bisa dapat nilai yang bagus. Itu tidak pernah kupikirkan, tidak pernah timbul di dalam hatiku hal-hal yang besar seperti itu, tetapi Tuhan sediakan bagi saya yang mengasihi Tuhan waktu itu. Sampai saat ini sih. Apalagi ya, pokoknya setiap hal yang Tuhan bilang itu menurutku terrealisasi dalam masa-masa studiku. Jadi hal yang paling berharga adalah pengalaman imanku bersama Tuhan. Ya, baik. Hal yang saya dapat dari Kak Lisa bahwa dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Iya, dulunya ia bercita-cita jadi guru, tetapi Tuhan menyediakan yang lebih besar dari itu. Karena apa? Karena dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Iya, dia meyakini bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk dia. Boleh Kak Lisa berikan take home message untuk calon mahasiswa yang ada saat ini maupun yang mengikuti secara virtual? Ya, saya walaupun saya lulus di jalur SNMPTN atau jalur tol itu tidak berarti bahwa saya tidak berjuang teman-teman. Saya berjuang sejak saya masuk SMA. Saya belajar baik-baik, belajar kalau mau ujian, menjalin hubungan yang baik dengan teman-temanku dan guru-guruku, supaya proses belajarku tidak terganggu dengan urusan yang lain-lain. Jadi saya hanya itu adalah anugerah dari Allah dan sekaligus mereward diriku yang belajar baik-baik waktu saya SMA. Jadi adik-adikku yang baru duduk di kelas SMA, belajarlah baik-baik. Siapa tahu Tuhan juga mereward teman-teman dengan lulus ke perguruan tinggi negeri lewat jalur undangan. Siapa tahu kan. Jadi apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dengan sepenuh hatimu. Jadi astaga, Tuhan ini yang kalau saya bagaimana merealisasikannya misalnya. Bagaimana ini kalau saya tidak belajar terus besok aku tuh jawab soalnya malu iki kodong, malu maka malu juga orang tuaku kalau tidak lulus nak. Hal itu kan membuat kita lebih bersemangat lagi untuk belajar. Jadi semuanya dilakukan supaya Tuhan dipermuliakan dengan pendidikan kita. Yang kedua, teman-teman jangan pernah tawar hati. Sadarilah bahwa kita dibentuk segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau Tuhan kita luar biasa, kita juga luar biasa. Jangan pesimis dengan dirimu, jangan pesimis dengan Tuhan apalagi. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi luar biasa seperti Tuhan? Kalau ada yang ikut di doa kemarin itu Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, termasuk dalam hal pendidikan. Tuhan tambahkan kepadamu kalau cari kerajaannya dulu. Dan bagaimana caranya? Ya belajarlah untuk percaya firman, belajarlah untuk berdoa. Serius ya, kunci keberhasilanku adalah Tuhan. Bukan karena kekuatanku, bukan karena kemampuanku untuk memanajemen semuanya, bukan. Kalau saya bisa memanajemen semuanya itu karena Roh Kudus yang menuntunku. Saya yakin itu bukan karena kuat gagahku. Jadi teman-teman, belajarlah saat ini untuk memberikan waktu terbaik untuk Tuhan dan lihatlah bahwa Tuhan akan bekerja di perjuangan studimu.
Jadi Tuhan di perjuangan studiku adalah Tuhan yang mendengar dan menjawab doaku. Tuhan di perjalanan studiku adalah Tuhan yang memberikan kekuatan dan hikmat kepadaku. Tuhan di perjalanan studiku adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan di perjalanan studiku adalah Tuhan yang membuat saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Tuhan di perjalanan studiku adalah Tuhan yang membuat saya bisa berkata-kata seperti ini di hadapan teman-teman. Ya, terpujilah Tuhan. Amin. Ya, boleh kita beri aplaus untuk ketiga narasumber kita yang boleh berbagi di sore hari ini. Ya, banyak hal yang boleh kita dapatkan, banyak hal yang boleh kita terima secara khusus bagi kita yang akan melanjutkan perkuliahan nantinya, akan melanjutkan studi di mana Tuhan akan menempatkan kita. Sekali lagi kita beri aplaus untuk ketiga narasumber. Kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga kakak yang boleh bersedia membagi pengalamannya bagi kita. Semoga teman-teman yang mendengarkan, bahkan teman-teman yang boleh mengikuti secara virtual, lebih memotivasi diri lagi bagaimana berjuang sungguh-sungguh, boleh belajar dengan baik dan tentunya tidak melupakan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan dalam segala rencana dan dalam proses kehidupan kita. Baik, kami persilahkan ketiga kakak untuk meninggalkan tempat dan Ibu Pendeta akan melanjutkan dengan firman yang akan kita renungkan bersama. Ya, luar biasa kasih Tuhan menuntun kita hingga saat ini dalam persekutuan. Bersama-sama kita melandasi persekutuan ibadah kita dengan firman Tuhan. Saya sudah persiapkan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Namun sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpuji kekal namamu Bapa di sorga, penuh rahmat kasih setia untuk kami sekalian bersama-sama dengan anak-anak kami, pemuda-pemudimu di Jemaat Rantepau boleh melaksanakan ibadah bulanan. Terima kasih saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, tolonglah kami sehingga kami dapat paham, kami mengerti isi hati Tuhan, pakai pikiran kami, berkati hamba-Mu yang terbatas, dan Engkaulah yang mengambil alih pemberitaan firman-Mu. Kiranya lewat isi hati Tuhan ini kami diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun atas segala dosa kami dan terima kami yang datang bermohon dalam nama Tuhan Yesus firman hidup. Amin. Firman Tuhan saya sudah persiapkan dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayat 15. Ya, kita bisa ikuti secara bersama. Dengan judul berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya
dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Ya, mudah saja mengingat firman Tuhan ini. Temanya adalah apa tema tadi anak-anak sekalian? Ya, Tuhan di perjalanan studiku. Saya kira itu yang juga kita mau maknai dalam bagian firman Tuhan ini. Sebagaimana ketiga narasumber tadi ya Mario Teguh bilang super sekali. Luar biasa pengalaman ketiga anak, ketiga saudara kekasih, bahwa memang dalam perjuangan itu tidaklah mudah. Ya. Kadangkala kita juga dalam kehidupan ini ya sukanya kita serba cepat, serba instan. Ya, lama-lama juga cari kerjaan maunya instan, seperti Supermi, tinggal disiram, tunggu 1 menit 2 menit langsung santap, maknyus. Ya, sepertinya mental itu yang kadangkala mengendalikan generasi zaman now. Nah, yang saya mau katakan adalah ya seperti saya pernah mendengar ungkapan seorang inspiratif yaitu Mary Riana, bahwa dalam perjuangan itu ya kita harus tahu apapun yang terjadi, jangan biarkan keadaan yang buruk, perkataan orang yang mempengaruhi kita untuk terpuruk kita dengar. Dengan kata lain, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Coba pernahkah mendengarkan itu? Coba diingat-ingat, siapa yang pernah mendengarkan kata-kata yang melemahkan semangat, menghilangkan spirit dalam diri kalian? Pernah? Ketiga narasumber yang hebat tadi pernah mendengarkan kata-kata yang pesimis dari teman dekat atau siapapun yang bisa merintangi kalian? Pernah ya, misalnya?
Iya. Iya. Ya untunglah cepat move on ya, untuk sadar. Ya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti tips Rasul Paulus di sini. Berdoa dan bekerja. Berdoa dan berjuang. Seperti itu ya. Atau ada yang pernah dengarkan di telinganya atau di depan matanya, kamu jelek. Kamu ndak bisa. Biar bagaimana, kamu ndak bisa. Ada yang pernah mendengarkan seperti itu? Siapa yang merasa jelek di sini? Ada pantas tidak ada ceweknya. Jangan merasa, jangan mudah patah semangat. Ini salah satu teladan bagi kita dari Rasul Paulus. Dia tidak pernah terganggu, dia tidak pernah mengandalkan diri juga, tidak. Ya. Tetapi yang terutama dan yang utama adalah ia mengandalkan Tuhan dalam memberitakan Injil. Mengawali semuanya dalam doa. Sesudah itu dia maju terus, tidak pernah mundur. Tidak ada tidak ada kata mundur dalam kamus hidup Rasul Paulus. Buktinya sekalipun dia keluar masuk penjara, apakah dia jerah? Apakah dia undur sebagai pemberita Injil? Tidak. Nah, itu yang menjadi inspirasi bagi kita. Jangan biarkan orang lain yang berniat jahat menghancurkan mimpi-mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang mengatakan kamu tidak bisa. Itu biasa. Apalagi kalau cuma 1-2 orang saja. Ya. Biarkan saja, tapi kalau kamu sendiri bilang saya tidak bisa. Saya tidak tahu. Disitulah kamu akan stuck. Disitulah kamu akan hancur. Disitulah kamu akan berhenti. Lihatlah dirimu. Introspeksi diri masing-masing. Ada apa denganmu? Ada apa pada dirimu? Ada talenta yang Tuhan berikan. Entah itu 1, entah itu 2, entah itu 5. Bukan itu yang paling penting. Yang paling penting bagaimana kamu mengelola anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kalian. Kalian sadar dalam dirimu ada potensi? Sadar. Kelolalah itu, bahwa saya bisa, pokoknya saya bisa. Bersama dengan Tuhan saya bisa. Seperti ketiga narasumber tadi luar biasa ya. Saya angkat topi bagi mereka. Dan jangan kita berhenti menganga-nganga lihat orang, wah dia bisa begitu. Tapi kita tidak ada aksi, tidak ada reaksi sama sekali. Bagaimana supaya kita juga bisa? Tidak harus saya sudah pendeta, saya mau juga seperti Dr. Leri, Dr. Lisa, dengan saudara Tenny yang sudah sarjana teologi. Seperti itu. Tapi mungkin dalam bidang yang lain, yang hebat main musik, ya silakan kembangkan talentanya seperti ini. Kita beri tepuk tangan dulu yang di bawah semua ini. Ya. Dan yang di belakang itu, coba noleh ke belakang. Kamu hebat. Katakan sama mereka, kamu hebat. Ya. Sadar bahwa dalam diri kita masing-masing ada skill, ada talenta yang Tuhan berikan. Sudah melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati.
Ya kan minimal di sini tidak ada lagi SMP kan? Sudah melewati SD, SMP, SMA, sudah sarjana. Luar biasa kan kalau itu kita sudah lewati. Kenapa menganggap diri terlalu kerdil? Kamu sangat berharga. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa, itulah yang membuat kita bangga. Bahwa sejauh ini Tuhan beserta kita. Kita harus bangga jadi anak Tuhan. Coba tepuk dadanya, saya bangga jadi anak Tuhan. Maka semuanya itu akan diberikan tadi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Terdapat di mana itu? Matius 6 ayat 33. Orang yang tidak bergaul dengan Alkitab tidak akan bakal tahu itu. Mungkin Yohanes 3 saja dihafal dari sejak sekolah minggu sampai hari ini. Tapi saya percaya ini PPGT Jemaat Rantepao yang ada ini adalah anak-anak pilihan semua. Amin. Jangan merasa kita ini ada yang kurang semangatnya ikut ibadah hari ini. Aduh, kita sedikit sekali kita sudah persiapkan orang-orang hebat ini untuk memberikan pengalaman bagi kita. Kok hanya begini? Ada yang kecewa? Pengurus? Ada yang kecewa dengan kehadiran dari 500 kepala PPGT? Mungkin lebih? Hanya segini yang datang. Tidak usah kecewa. Coba pelayanan Tuhan Yesus terdiri dari berapa murid? Hanya 12. Di antara 12 itu adakah yang dikucilkan? Selain mengucilkan diri sendiri? Tidak ada kan? Yudas, ya karena mau sesuka hati ya. Dia menempuh jalan sendiri yang tidak jelas. Petrus walaupun mapan ini, tapi Tuhan Yesus tidak buang dia. Akhirnya dia diberi kesempatan kedua untuk bertobat, memperbaiki diri. Malah lebih eksis sesudah kebangkitan, lebih eksis imannya semakin bergelora. Bahkan matinya pun dia tidak mau kalau tersalib seperti Yesus. Malah disalib seperti apa? Ya, terbalik. Karena dia merasa tidak pantas saya seperti Tuhan disalib. Luar biasa. Akhir hidup para murid Tuhan Yesus itu ya tidak ada yang aman. Tapi tantangan pergumulan tidak membuat mereka undur dari imannya. Harusnya seperti itu, kita harus tetap eksis dalam iman kita. Bagaimanapun morat-maritnya kehidupan ini. Ya. Jahat bagaimanapun di sekeliling kita. Jangan mempengaruhi kita. Jadilah seperti apa di laut? Seperti ikan. Ya. Sering makan ikan? Kalau baru tangkap bagaimana rasanya? Ada yang sudah rasa? Tidak ada garamnya, makanya ditaruh garam. Ya kan? Kecuali ikan itu mati pasti terbawa arus. Siapa yang mau mati? Atau ada yang mati di sini? Kalau mati pasti terbawa arus, dibawa air. Kemana angin ombak pergi, ke situlah ikan itu. Karena sudah, orang Manado bilang, Dokter Leri, karena so mati dia. Ya. Bagi anak-anak sekalian yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Coba Rasul Paulus, dia tidak makan gratis. Ada yang masih makan gratis di sini? Kalau dokter tadi sudah ya, sudah pasti. Apalagi sudah beristri, berkeluarga.
Ada yang masih gratis di sini, makan gratis di rumahnya? Angkat tangan. Wah, gentleman nih, angkat tangan. Masih yang makan gratis sampai sejauh ini? Bayangkan, kapan kamu kerja? Rasul Paulus bilang tadi apa? Orang yang tidak mau bekerja jangan dia makan. Seharusnya kita malu kalau kita tidak kerja baru makan. Ini menjadi pemicu bagi kita untuk terus bersemangat dan berjuang, ya. Tapi jangan kamu berhenti berjuang. Berjuang dalam mencari pekerjaan yang sudah tamat. Berjuang untuk mendapatkan cintanya, itu juga manusiawi, itu juga kebutuhan. Semua ada pacar di sini? Berjuang terus sampai dapat. Jangan berhenti hingga sampai di tujuan. Dan tetap tersenyum walaupun tidak mudah untuk berjuang. Dan ingat tadi pengalaman dari ketiga narasumber kita, jangan lupa untuk selalu bersyukur di setiap keadaan. Karena ending kehidupan ini adalah apa? Kita mau supaya sukses, kita mau berhasil, namun tidak selamanya seperti itu. Rasul Paulus mengatakan bersyukurlah dalam apa? Dalam segala hal. Bukan itu yang kita mau, tidak selamanya. Tidak mungkin kita mau bersyukur kalau lagi sakit gigi, ya, atau lagi putus cinta, atau lagi galau dalam banyak hal. Tapi Tuhan mau kita bersyukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan kehendaki, kan? Nah, itu yang mesti kita renungkan sepanjang perjalanan kehidupan ini, bahwa pada sisi yang lain di tengah perjuangan ini ada sisi gelap. Ada sisi yang menakutkan. Tapi ingat, selalu ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Di setiap doa, di setiap usaha, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pulang dengan sia-sia. Dalam Yeremia berapa itu? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya. Yeremia 17, ya. Apakah kita ini adalah anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini? Jangan mengandalkan diri sendiri. Nah, karena itu yang sedang berjuang, jangan pernah menyerah. Berjuanglah terus, tidak ada yang sia-sia. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Tadi di perjuangan ketiga saudara kekasih, banyak sisi-sisi yang dimana bisa saja kalau dia ikuti akan jatuh. Tetapi suara-suara itu tidak didengar karena dia fokus pada suatu tujuan. Yang sedang berjuang, jangan pernah menyerah. Jangan cuma dalam lagu, jangan pernah, bagaimana itu? Jangan berputus asa, apalagi? Kenapa tidak dilanjutkan? Ragu-ragu? Iya, jangan pernah menyerah. Jadikan itu komitmen. Ya, jangan berputus asa.
belajar untuk ikhlas, belajar untuk bersyukur. Walaupun tidak punya apa-apa, masih dikasih makan sampai hari ini. Ya. Belajar bangkit walaupun terkadang lemah. Belajar tenang walau hati masih gelisah. Belajar sabar walau itu sukar. Belajar menata hidup kembali walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Bangkitlah. Coba lagi dan terus berjuang. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Katakan hidupku akan berarti. Coba tepuk dadanya. Hidupku akan berarti. Berarti dalam Tuhan. Kiranya kesuksesan, kiranya keberhasilan tetap kalian raih. Bersama dengan Tuhan semua bisa. Terpuji namanya, haleluya. Amin. Luar biasa firman Tuhan serta sharing yang boleh kita dengar dari ketiga narasumber kita malam hari ini. Satu yang saya dapat, berdoa dan berusaha. Jangan pernah menyerah, setiap jeripaya dan usaha yang kita lakukan pasti membuahkan hasil yang baik. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita dengarkan nats persembahan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk mengiringi persembahan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita yang Benar.
Baik, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa kami di sorga. Kami bersyukur atas waktu dan kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sungguh menikmatinya melalui ibadah ini. Di dalamnya ada ketiga saudara kekasih menjadi narasumber bagi kami. Begitu menginspirasi kami untuk gigih dalam perjuangan apapun juga. Kami percaya bahwa bersama dengan Tuhan berdoa dan berjuang, berusaha dan bekerja, maka kami akan mendapatkan apa yang kami harapkan sesuai dengan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Berkati kami sekalian yang boleh hadir pada saat ini. Kami sungguh menikmati hadirat-Mu dan terlebih firman-Mu yang boleh kami kembali renungkan untuk memberikan kami semangat dan pengharapan, sukacita untuk terus melanjutkan perjuangan yang Tuhan anugerahkan bagi kami setiap anak-anak-Mu. Dalam meniti pendidikan, dalam menjalani masa muda di tengah pergaulan kami, kepadamu-lah kami selalu berserah. Kepadamu-lah kami selalu bersyukur bahwa sesungguhnya pada diri kami ada kemampuan, ada talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kami kembangkan, untuk kami terus pakai dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang menolong kami sehingga kami mampu mengelola karunia Tuhan yang sudah ada pada diri kami masing-masing. Kepadamu kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sudah lulus dalam mengikuti tes di perguruan tinggi yang sudah diminati. Juga bagi yang belum lulus, kami bersyukur Tuhan tetap memberikan pengharapan dan sukacita, semangat dalam berjuang. Pasti Tuhan tunjukkan yang terbaik di perguruan tinggi yang lain. Kiranya mereka dimampukan untuk dapat bergairah, menata dan menjalani menyongsong masa depan di tengah perjuangan. Tuhanlah yang memampukan mereka, Tuhanlah yang memberikan semangat. Biarlah mereka dimampukan untuk melihat bahwa di balik keberhasilan, di balik kegagalan ada rancangan Tuhan yang indah untuk setiap anak-anak-Mu. Sehingga tidak terpaku pada satu perguruan tinggi, tetapi Tuhan membukakan jalan lain yang terbaik. Bagi anak-anak kami yang sedang menunggu hasil tes, Tuhan juga memberikan semangat dan pengharapan, harapan untuk lulus. Namun jika itu tidak sesuai dengan harapan, Engkau sendirilah yang menunjukkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Sehingga mereka tidak putus asa dalam menyusuri perjuangan mereka. Di balik itu ada harapan yang Tuhan siapkan untuk anak-anak kami. Bagi yang mengikuti tes baik di perguruan tinggi maupun di akademi militer dan yang lainnya, Tuhan terus membukakan jalan bagi mereka sehingga mereka menempuh jalan yang terbaik dalam berbagai perjuangan. Kami berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh pengurus PPGT Jemaat Rantepao ke depan sehingga semakin menjadi magnet dalam menata pelayanan, sehingga setiap anak-anak Tuhan semakin rindu menikmati kebersamaan, rindu menikmati persekutuan, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan masuk dalam komunitas PPGT. Berikan semangat kepada pengurus sehingga mereka tetap melaksanakan segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan.
Kami berdoa untuk seluruh keberadaan hidup kami, pergumulan-pergumulan yang dialami oleh anak-anak kami di tengah perjuangan mereka. Engkaulah yang memberikan semangat juang yang tinggi sehingga tidak pupus dalam melanjutkan perjuangan kehidupan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Juga yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, kami bawa akan ungkapan syukur kami. Tuhan berkenan sehingga itu semua menjadi sarana kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Dari pusat hingga ke daerah di mana kami berada, para wakil rakyat, Tuhan mampukan mereka untuk menata kehidupan bangsa dan negara ini. Peliharakan kehidupan kami lebih jauh malam ini, pun ketika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ada sukacita, ada gairah baru, semangat baru yang menyemangati kami untuk terus melanjutkan perjuangan kami. Ini doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Dan terima kami yang datang berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita sekalian untuk berdiri. Pergilah, jalanilah masa mudamu dan kerjakan tanggung jawab studimu dalam perjuangan dengan takut akan Tuhan. Arahkan hati dan hidupmu kepada Allah, sumber berkat itu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk menutup ibadah kita, mari kita mengangkat pujian Indah Mulia Bahagia Penuh. Sambil bertepuk tangan. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengannya kekal, damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengannya kekal, aman, aman dari bencana dan sesal, aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal, langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengannya kekal, aman, aman dari bencana dan sesal, aman, aman bersandarkan lengannya kekal.
tiada ku cemas takut pun enyah. Tiada ku cemas takut pun enyah, bersandarkan lengannya kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengannya kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengannya kekal. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Sekian ibadah kita malam ini. Atas perhatian dan keterangan kita semua diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Semoga ibadah bulanan kali ini memberkati teman-teman, menjadi satu hal yang bisa teman-teman bawa. Tadi ada lembar evaluasi yang dibagikan ke beberapa teman-teman, silakan diisi. Kalau ada yang tidak punya pulpen bisa ambil di saya. Mana mikir semua? Tidak ada nih, dia mau kode. Ayo, habis nih. Dan kepada teman-teman dari tim Dana mungkin ada yang mau disampaikan? Oh
Silakan kepada Selo untuk memberikan penyampaian mungkin terkait dana karena dia dari tim dana. Oke. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih sudah datang ya. Hal yang ingin saya sampaikan pertama, saya minta maaf bahwa undian tidak dijalankan pada bulan ini karena tadi hujan, jadi saya pikir akan sedikit yang datang, jadi saya tidak jalankan undiannya. Terus yang kedua, sekarang ini sudah mulai jalan lagi anunya ya, kumpulannya ya di kelompok ya. Sekarang saya mau tanya kelompok 1 mana? Koordinatornya maksudnya, koordinator. Kelompok 3, adakah? Kelompok 4, 5. Kelompok 5 tidak ada ya? Kelompok 6. Kelompok 7. Koordinator. Yang saya sampaikan, jadi di kumpulan kita pada kali ini saya akan membuat sebuah pencarian dana berupa celengan. Jadi celengan ini akan dibagikan ke setiap kelompok. Jadi ketika menjalankan ibadah kumpulan, kita akan menjalankan celengan itu. Jadi celengan itu nanti diisi sama teman-teman semua di kelompok masing-masing. Nah bedanya dengan persembahan, kalau persembahan kan kita masih bagi ke jemaat. Kalau ini pure kelompok yang ambil. Jadi nanti kalian mau pakai retret, kamu pakai beli baju juga terserah. Itu uang kalian. Jadi itu yang setelah ini koordinator ketemu sama saya di belakang nanti ya. Kita bahas yang masalah celengan itu. Oke, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Selo. Ada makanan dan minuman yang disediakan oleh pengurus. Mungkin Kak Reksi sebelum kita makan ada yang mau disampaikan Kak? Sebagai ketua PPGT dari Kak Reksi? Baik, berarti kita masuk dalam doa makan. Siapa yang mau pimpin doa makan? Kakak Dewi. Silakan Kakak Dewi pimpin doa makan. Karena kita sedikit jadi makannya kita banyak. Itulah untungnya kita yang datang. Kita bisa makan banyak kue. Ya baik teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami senantiasa naikkan di hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami hari ini, sehingga kami boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita. Dan biarlah apa yang boleh kami terima, boleh kami lakukan dan terapkan, dan boleh menjadi motivasi bagi kami semua. Dan pada saat ini Tuhan, pengurus juga telah menyediakan berkat berupa makanan dan minuman. Tuhan, sebelum kami satukan dengan tubuh jasmani kami, Engkau yang memberkati, agar boleh menjadi sumber energi baru bagi tubuh kami. Kami sambut berkat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.